Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Taryudin S, CGP Angkatan 9, asal SDN Cibadak 2, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sesuai kodrat. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, seperti diajarkan untuk memiliki rasa empati, menghargai keberagaman alam, serta memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa semua anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, memiliki kemampuan untuk mengikuti terhadap perubahan zaman dan teknologi. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Nah, pembelajaran di kelas sebelumnya yang saya lakukan, 1. Mentransfer ilmu kepada siswa melalui buku yang sudah disiapkan pemerintah di sekolah saja. Karena lebih memandang murid hanya bertugas menerima penjelasan dari guru dan guru menyampaikan materi pembelajaran tanpa melihat kemampuan dan potensi mereka. Kemudian, segala aturan yang ada di sekolah atau di kelas mutlak tergantung kepada guru saja, sehingga pembelajaran cepat membosankan bagi siswa dan siswa tidak mengeluarkan bakat yang dimilikinya. Kedua, masih menganggap bahwa hasil nilai pengetahuan siswa tertinggi dianggap menjadi siswa terhebat di kelas. Siswa harus mencapai batas kemampuan yang saya inginkan untuk ketercapaian pembelajaran di kelas atau di sekolah. Dan saya kurang memonitor terhadap pembelajaran yang dilakukan murid di rumah ketika datang ke sekolah, apakah sudah dikerjakan tugas sekolah atau siapa yang terlibat dalam pengerjaannya waktu di rumah. Maka dengan begitu tidak bisa diketahui keterampilan siswa yang sebenarnya. Ketiga, mengejar kriteria ketuntasan minimal saja yang kurang memberi pemahaman terhadap siswa di kelas, terlebih adanya siswa yang mengganggu siswa lain ketika di kelas sedang menulis atau belajar. Tidak lebih kepada menanamkan sikap atau budi pekerti terhadap anak. Dengan demikian, karakteristik siswa tidak nampak peningkatannya di kelas. Kemudian, pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara ini, maka saya merasa bersalah dalam mengelola siswa selama ini karena kurang tepat saya lakukan, dan seharusnya adalah ke-1, saya sebagai guru harus lebih memperhatikan siswa dan terus menuntun, memberikan kebebasan untuk belajar dan mengembangkan minat dan bakat anak, dan guru harus menyajikan materi pembelajaran dari berbagai sumber media yang beragam
dan menyampaikannya melalui berbagai metode sehingga anak merasa senang dalam belajar. Kedua, guru harus memperlakukan semua murid adalah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan potensi yang dimilikinya sebagai bagian sikap tidak meminta hak melainkan menghamba pada anak. Ketiga, saya tidak memaksakan sesuatu kepada siswa, melainkan terus menuntun agar siswa mempunyai budi pekerti yang luhur sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dalam perubahan budaya dan teknologi. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya dapat segera terapkan setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya harus lebih memperhatikan siswa dan terus menuntun dalam memberikan kebebasan untuk belajar dan mengembangkan minat dan bakat anak. Kemudian, saya harus menyajikan materi pembelajaran dari berbagai sumber media yang beragam dan menyampaikannya melalui berbagai metode sehingga anak merasa senang dalam belajar. Kemudian, saya harus lebih memperlakukan semua murid adalah mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan potensi yang dimilikinya sebagai bagian sikap tidak meminta hak melainkan berhamba pada sang anak. Lalu, saya juga tidak memaksakan sesuatu kepada siswa, melainkan terus menuntun agar siswa mempunyai budi pekerti yang luhur sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dalam perubahan budaya dan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang modul 1.1 konteks antar materi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.